Shalom. Oke. Hari ini kita akan membahas part yang terakhir dari series Faith Essentials. Ini part yang ketiga. Jadi kalau teman-teman mungkin kelewatan atau juga pengen lebih lagi mempelajari apa yang sudah dibahas sebelumnya, teman-teman boleh cek di YouTube-nya Shine untuk bisa memahami lebih dalam lagi dan mempraktekannya tentang iman ini sendiri. Oke, kita langsung ke slide-nya yang pertama. Oke, ini hanya sedikit rekap dari apa yang kita pelajari di minggu lalu. Kita tahu bahwa ternyata ada dua jenis iman dan keduanya seharusnya kita miliki. Amin. Adalah iman yang besar, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Amin. Tapi kita juga perlu iman yang benar, yaitu iman yang tetap memilih untuk percaya, berserah, bersyukur, menyembah Tuhan sekalipun keadaan belum atau tidak berubah. Yang mau katakan amin. Oke, nah sekarang di part ini kita akan membahas tentang iman dari seseorang yang bernama Ayub. Next slide-nya. Mungkin kita di sini sebagian besar sudah familiar dengan cerita atau kisah Ayub atau Job, ya. Faith of Job. Di sini kita akan belajar tentang iman dari Ayub. Next slide-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita baca dari Ayub yang pertama, nah ini adalah Ayub ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita tahu ya ceritanya bahwa Ayub didapati adalah orang yang tidak bercela, orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan sini man of integrity, man of complete integrity. Ya. Dan yang memberikan testimoni tentang Ayub enggak lain dan enggak bukan adalah Tuhan sendiri. Bayangin, kalau sampai Tuhan yang ngomong memberikan testimoni, berarti standarnya udah mencapai standar yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Then the Lord asked Satan, "Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity." Jadi integritasnya tuh komplit. Kenapa? Karena he fears God and stays away from evil. Satan replied to the Lord, "Yes, but Job has good reason to fear God." Nah, di sini plot twistnya terjadi. Kayak Tuhan ngasih testimoni, kayak Tuhan banggain, ya. Mungkin kalau kalian mau lihat bagaimana Tuhan banggain Ayub, mungkin kalian boleh datang kepada Bapak Edwin, tanya, Tobias itu gimana sih anaknya? Dia akan memberikan testimoni, oh Tobias itu sangat gentleman karena dia selalu belajar mengalah terhadap adiknya. Itu kayak seorang bapak yang lagi bangga sama anaknya dan dia berkoar-koar gitu. Dan dia sampaikan testimoni tentang anaknya. It's like what God do for Job di depannya si setan ini. Kemudian plot twistnya si setannya sebelumnya ngomong, lah ya iyalah pantes lah dia takut akan Tuhan. Dia punya a good reason to fear God. Jadi di challenge nih sama si iblis. Ya iyalah dia blameless, dia punya rasa hormat sama Tuhan, ya karena dia punya alasan yang bagus. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya dibahas bahwa Ayub ini adalah orang yang terkaya, mungkin terkaya pada zaman itu. Dia punya begitu banyak properti di sini hewan, kemudian punya banyak kekayaan. Bahkan anaknya ada 10 teman-teman. Jadi bayangin bahwa si Ayub ini ternyata adalah orang yang bisa dibilang the richest man. Kemudian kalau aku bacakan ya, kekayaannya Ayub. Dia punya 500 pasang lembu, 500 keledai betina, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. Sebanyak itu teman-teman. Dan keluarganya harmonis. Dia punya 10 anak dan 10 anaknya itu rukun semua.
ya. Ceritanya tuh anak-anaknya laki-laki dan perempuan tuh saling mengadakan perjamuan masing-masing di rumah mereka bergiliran. Saking harmonisnya keluarga ini. Nah, next slide-nya. Kalau misalnya tadi bisa dibilang bahwa Ayub mendapatkan pengakuan dari Tuhan, kenapa Ayub bisa mendapatkan pengakuan sebagai the man of integrity? Is because he has faith. Dia punya iman. Hal ini ditegaskan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Meskipun di dalam Ibrani 11 tidak ada nama Ayub di situ, karena di situ menjelaskan pahlawan-pahlawan iman dari sisi keturunan Yahudi. Dan for your information, Ayub itu tidak berada setelah Abraham. Jadi dia sebelum Abraham ada. Ya. Tapi nama dia ini tercatat bagaimana Tuhan mengilhamkan untuk dituliskan kisah si Ayub ini. Padahal dia bukan orang Yahudi. Dia bukan dari silsilah Yahudi. Ya. Karena itu di dalam Ibrani 11 ayat 6, Ibrani 11 tidak mencatatkan namanya, tapi ada satu kebenaran yang menyatakan seperti ini. Without faith, it is impossible to please Him, alias to please God. Kita nggak ada yang bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa kita memiliki iman. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu pencipta, dan Tuhan, He is a rewarder of setiap orang yang mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh seek Him. Jadi kita kembali ke ayat sebelumnya, bahwa Ayub adalah orang yang memiliki iman. Dia punya saving faith, iman yang menyelamatkan dia. Bagaimana orang-orang di sekelilingnya tidak takut akan Tuhan, tapi dia takut akan Tuhan. Dan living faith, kita bahas di pertemuan yang pertama, adalah iman yang ditunjukkan oleh ketaatan. Makanya dia bukan cuma sekedar tahu Tuhan itu ada, tapi dia betul-betul menjauhkan dirinya dari segala kejahatan. Bahkan dia secara rutin beribadah kepada Tuhan. Dia bawa keluarganya untuk menyembah Tuhan. Oke, kita lompat ke slide ini. Kita sama-sama baca bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Amin. Tanpa beriman, tidak ada seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Jadi without faith, it is impossible to please Him. Jadi kita perlu punya iman supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa demikian? Karena kita juga belajar bahwa iman yang kita miliki adalah harus iman yang memiliki dasar atau memiliki fondasi. Iman yang berlandaskan akan pengetahuan kita akan Tuhan dan kita setuju bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan itu pencipta, bahwa Tuhan itu kudus dan dibuktikan oleh ketaatan. Dan itu yang akan membuat hati Tuhan disenangkan. Kita next slide-nya. Dan di situ kita tahu setelah Yakub lagi, kenapa Yakub terus ya? Setelah Ayub tadi disampaikan bahwa dia man of integrity dan iblis diizinkan dalam tanda kutip untuk mencobai si Ayub. Nah, tadi kita udah sampai kepada saving and living faith, and now we come to the part of the true faith, iman yang benar dari seorang Ayub. Kenapa? Karena ketika ini kejadian pertama, ketika semua properti ya, tadi kekayaannya, termasuk anak-anaknya, itu hilang dalam semalam. Hilang dalam satu hari. Betapa itu kalau ibaratnya mentalnya breakdown kalau sekarang ya. Semuanya benar-benar diambil dari dia. Dan inilah yang dikatakan oleh Ayub. Ini yang dia lakukan. He fell to the ground in worship. Ya.
Dia bukan jatuh panik gitu, shock gitu ya, saking semuanya hilang, tapi dia menjatuhkan, merebahkan dirinya dalam posisi menyembah. Dan yang dia katakan adalah, naked I came from my mother's womb and naked I will depart. Ya, the Lord gave and the Lord has taken away. Ini the powerful kalimat yang kalau kita baca tanpa tahu konteksnya, kayaknya biasa aja. Tapi kalau kita memvisualisasikan apa yang terjadi dalam kehidupannya si Ayub, ini kalimat yang sangat powerful. Dia bilang, aku lahir dalam keadaan telanjang dan aku mati atau aku berpulang juga dalam keadaan telanjang. The Lord gave, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. The name of the Lord be praised. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan. Sebuah perkataan yang powerful ketika situasi tidak menyenangkan buat kita. Ketika apa yang kita anggap milik kita diambil, ya kan? In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Dan seringkali apa yang kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi nggak bisa dibandingkan ya dengan kondisi Ayub. Tapi kita seringkali justru berdosa dengan perkataan kita. Kita seringkali mengutuki Tuhan, kita seringkali menyalahkan Tuhan akan situasi kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman yang benar tetap menyembah meskipun keadaan tidak berubah. Atau bahkan iman yang benar adalah tetap menyembah meskipun keadaannya tidak ideal untuk kita menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan yang berikutnya, karena Ayub ini, by the way, itu chapternya banyak. Kalau nggak salah sampai 42, if I'm not mistaken. Dan di situ kita akan belajar banyak hal tentang iman. Dan di yang ayatnya yang kedua, di pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan gini, but Job replied. Berarti sebelumnya ada percakapan. Ini adalah ketika istrinya sendiri berbalik arah, mengkritik si Ayub. Kenapa? Kalau sebelumnya propertinya diambil, anaknya diambil, dan kali ini yang terjadi adalah dia terkena barah penyakit bisul yang parah banget dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu. Ya, kutuki Tuhanmu, kutuki Tuhanmu. Karena apa yang dia perbuat dalam dirimu, dia izinkan kamu mengalami sakit penyakit seperti ini. Kemudian dia bilang, you talk like a foolish woman. Should we accept only good things from the hand of God and never anything bad? Dan sekali lagi dikatakan bahwa perkataannya Ayub ini tidak ada yang salah. Dia tidak berdosa dalam perkataannya. Next slide-nya. Jadi di first test, tadi kalimat yang pertama ya, bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Everything that he possessed, termasuk anak-anaknya, diambil. Dan second jobnya ini punya tes adalah physical, mentalnya. Ya, secara fisik dia mengalami barah, bisul, dan secara mental istri dan support sistemnya itu meng-accuse dia. Dan di sini di ayat yang tadi kita baca dibilang bahwa seperti ini, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Ilustrasi gampangnya gini teman-teman, kalau pada saat kita, let's say, ketemu uang di jalan, ya ketemu uang di jalan terus kita ambil, wih puji Tuhan, udah kritis sekali nih tabunganku gitu kan, kritis sekali dompetku ini, dapatlah aku uang, puji Tuhan. Terus tiba-tiba ban motor kita pecah, ya kita langsung biasanya mengeluh, aduh atau aku buat salah apa lagi ya. Nah sesimpel gini teman-teman, kita seringkali kalau kita dapat yang baik dari Tuhan, kita nggak pernah tanya, kenapa ya saya yang dapat duitnya, kenapa saya diberkati ya, kita nggak pernah tanya gitu. Tapi once kita dapat sesuatu yang tidak mengenakan, kita tanya Tuhan, salahku apa ya Tuhan, kok aku diginiin, kok aku dapat seperti ini, ya kan. Kita jarang bertanya ketika kita mendapatkan hal yang baik. Makanya di dalam
Ayub ini kita belajar bahwa dia bilang, kamu cuma mau terima yang baik saja dari Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa apapun yang kita terima, baik itu suka, duka, menyenangkan atau tidak, kita harus tetap memuji Tuhan. Dan yang terakhir adalah di dalam ayat berikutnya, God reveal himself to Job. Kenapa? Karena kalau kita baca lebih lanjut lagi ya, jadi istrinya udah nyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Kemudian datang teman-temannya yang awalnya menghibur, ya. Teman-temannya awalnya menghibur, mengcomfort dia. Terus tiba-tiba temannya akhirnya berbalik arah dengan meng-accuse dia, menuduh dia. Kamu pasti melakukan sesuatu yang salah. Kamu ngapain sampai Tuhan tuh bisa begini banget sama kamu. Dia ngomong seperti itu teman-teman. Dan di dalam Ayub itu pokoknya terjadi percakapan saling balas-membalas. Si Bildad ngomong, Elihu ngomong, Sofar ngomong. Jadi kayak temennya tuh ngomong, terus nanti dibalas sama Ayub. Temennya ngomong, dibalas lagi sama Ayub dan begitu seterusnya. Sampai Ayub sendiri itu plea. Kayak plea itu apa ya? Mengadu kepada Tuhan. Dia kayak mempertanyakan Tuhan juga. Kenapa nih ya? Kok gue jadi seperti ini? Kok gue jadi semenderita ini? Dan for your information, apa yang disampaikan oleh teman-temannya Ayub ini, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita baca, mungkin kadang-kadang kita juga berpikir, pasti di posisi dia gitu ya, iya ya, Ayub ini salah apa? Karena kan nggak ada yang tahu percakapan Tuhan dengan iblis, ya kan? Yang kita lihat adalah, kok orang ini sengsara banget, kok orang ini menderita banget. Makanya teman-temannya ngomong seperti itu. Pada saat itu belum ada kasih karunia teman-teman. Belum ada karyanya Yesus, belum ada grace. Jadi ada yang namanya doktrin atau di dalam masyarakat saat itu percaya tentang legalisme. Kalau kamu berbuat jahat, berbuat buruk, kamu akan dapat balasannya. Kalau kamu diberkati karena kamu berbuat sesuatu. Jadi benar-benar ya tabur dan tuai gitu. Apa yang kamu alamin itu pasti ada penyebabnya. Dan mereka kan tidak mendengar perkataan Tuhan kepada iblis gitu ya. Jadi mereka beranggapan seperti ini, bahwa enggak adalah orang yang blameless. Karena Ayub itu tetap kekeh, aku enggak buat salah apa-apa loh. Pokoknya dia ngomong begitu banyaknya, tapi dia sendiri juga bingung kenapa dia diizinkan mengalami hal seperti itu. Dan sampai di Ayub 38 dan 41 Tuhan menyatakan dirinya. Dan for your information, Tuhan itu enggak ngasih tahu, kamu tuh lagi diuji, enggak, tenang aja, nanti kamu pasti gini, enggak. Tuhan menyatakan dirinya about himself, bahwa dia Tuhan. Kalau Tuhan, dia berkuasa dong untuk ngapain aja. Dia Tuhan, dia menciptakan langit dan bumi. Kita enggak bisa dibilang Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjawab kita teman-teman. Nah itu yang disampaikan Tuhan, di reveal terhadap Ayub. Dan next slide-nya. Akhirnya di Ayub 42 ayat 5 sampai 6 dikatakan seperti ini. I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. I take back everything I said and I sit in dust and ash to show my repentance. Pada akhirnya Ayub menyatakan bahwa dulu aku tahu engkau dari apa kata orang. Tapi di sini dia berkatakan aku melihat engkau, aku mengalami Tuhan. Jadi next slide-nya di sini kita belajar bahwa perjalanan iman mengantarkan kita kepada pengenalan yang benar. Amin. Seperti Ayub, dalam perjalanan imannya dia, pertama sekali kita tahu bahwa dia menyenangkan hati Tuhan, dia hidup benar karena dia punya iman. Dan ketika dia berjalan di musim hidupnya ada satu masa di mana dia diuji, dan ketika dia berhasil keluar dari ujian tersebut, dia mengalami Tuhan. Dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Di sini kita belajar, ketika kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh, bukan berarti kita nggak akan ada struggles.
Bukan berarti aman kan gue udah hidupnya udah benar, gue udah jaga hidup gue udah beriman. Sehingga kita expect there is no challenge, there is no trials. Enggak teman-teman. Setiap musim pasti ada tantangannya ya. Kita di sini, kita berdoa bersama-sama, kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita melayani Tuhan, bukan berarti kita tidak akan mengalami ujian. Tapi kalau kita berjalan dengan iman di tengah-tengah ujian tersebut, ini yang bisa kita harapkan, yaitu kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa memahami Tuhan lebih benar lagi, seperti Ayub. Ya Ayub pada akhirnya ya kan dikembalikan lagi, hartanya 2 kali lipat, anaknya 10, tetap istrinya tetap sama teman-teman, istrinya gak ganti ya. Luar biasanya apa? Berarti imannya Ayub membawa dia kepada ketaatan. Ya kan kalau misalnya dia gak orang beriman, istrinya udah dicerai, udah cerai ganti yang baru gitu, enggak. Dia tetap mengampuni istrinya, ya kan? Dan akhirnya dia mengalami Tuhan, pemulihan, bahkan dia mendoakan teman-temannya yang sudah menuduh dia. Jadi mari kita sama-sama belajar bahwa di dalam perjalanan iman kita, ketika kita mengalami tantangan, kita akan mengenal Tuhan. Amin. Ketika ada tantangan, kita berjalan, kita mempraktekkan iman kita, kita akan lebih mengenal Tuhan. Yang mau katakan amin. Selanjutnya adalah perjalanan iman akan mengantarkan kita kepada tujuan. Mungkin di seri sebelumnya perjalanan iman kita sangat begitu personal ya. Kita menyanyikan lagu jujur kadang ku tak sanggup. Ya, siapa di sini yang relate banget? Bener kok, aku nggak sanggup jalanin hidup ini ya. Sangat personal banget ya kan, kita punya tantangan cari pekerjaan, kita punya tantangan di keluarga kita punya tantangan di dalam relation kita, dan semacam-macamnya tantangan kita, dan itu sangat personal teman-teman. Dan makanya kita harus belajar tadi memiliki iman yang benar dan iman yang besar dan iman yang benar. Amin. Itu yang kita pelajarin di minggu lalu. Nah sekarang ketika kita sudah menjalani iman ini, kita belajar tentang iman akan mengantarkan kita kepada tujuan. Next slide-nya. Tujuan bukan sembarang tujuan. Cie, tahu nggak? Cakep, enggak? Kayak tanya ini, hidup bukan sekedar hidup. Ada yang tahu? Enggak tahu? Iya, enggak apa-apa, enggak usah. Tujuan hidup, tujuan bukan sembarang tujuan. Cakep, tujuan hidup. Tujuan hidup dari itu Tuhan. Saya tidak bisa berpantun. Tujuan hidupnya adalah seperti ini. Tadi kita belajar dari yang namanya Ayub. Oke? Perjalanan iman menghasilkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya. Dan itu akan jadi siklus teman-teman. Ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, akan mempertebal iman kita. Dan iman kita yang semakin tebal akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan begitu seterusnya. Menjadi sebuah siklus. Ya. Karena balik lagi ya, keiman tadi harus apa? Kita tahu, terus kita setuju, terus kemudian kita bertindak. Nah, sedangkan ini kita belajar lebih lagi, kalau yang kemarin personal banget, dan kita harus sekarang tahu bahwa perjalanan iman akan membawa kita kepada tujuan Tuhan, seperti di Abraham ini katakan di Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. By faith, Abraham ya, when called to go to a place, dijanjikan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan kemudian by faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. Karena waktu Abraham masuk ke dalam tanah perjanjian, dia belum mendirikan bangsa, dia belum mendirikan suatu nations. Tapi dia masih berpindah-pindah dan tinggal di kemah. He lived in tents, ya kan? Dia tinggal di kemah, as did Isaac and Jacob, who were anak warisnya dia, heirs, with him of the same promise. Di sini seringkali kita berpikir bahwa tujuan Tuhan hanya untuk kita saja.
Padahal tujuan Tuhan dalam hidup kita itu akan membawa generasi kita berikutnya seperti Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan janji yang sama karena bapaknya memiliki iman. Yang percaya katakan amin. Makanya di next slide-nya kita akan belajar tentang sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi. He told them another parable. Ini di Matius 13 ayat 31 sampai 32. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of the garden. Jadi ini adalah perumpamaan, salah satu perumpamaan Yesus, dan ini ada perumpamaan terpendek. Hanya terdiri dari 2 ayat. Tapi ini sangat powerful teman-teman. Karena di sini dikatakan tentang kingdom of heaven, tentang mekanisme daripada kerajaan Tuhan. Diumpamakan seperti biji sesawi. Tahu biji sesawi segede apa? Kecilnya sekecil apa? Tahu? Sekecil biji wijen. Wijen, tahu biji wijen? Nah, itu. Nah, tapi dikatakan yang kecil ini ketika tumbuh akan menjadi sebuah pohon yang besar, sehingga bahkan burung-burung itu bersarang di sana. Next slide-nya. Dan Tuhan di kesempatan yang lain, di Lukas 17 ayat 5-6, juga menyatakan seperti ini. Karena para rasulnya bilang kepada Tuhan, kepada Lord, increase our faith. Kemudian Yesus bilang, if you have faith as small as a mustard seed lagi you can say to this mulberry tree, kamu bisa bilang kepada pohon ara ini untuk tercabut dan tertanamlah kamu di laut. Nah, di dalam sini kita akan belajar seperti ini teman-teman. Next slide-nya. Bukan ukuran iman kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi kepada siapa iman kita bersandar. It is not depend on the size of our faith. Bukan tergantung iman kita. Lagi-lagi sebenarnya bukan karena kita. Tapi kepada siapa kita menaruh iman kita ini. Karena ketika di dalam kita belajar tentang tujuan hidup, tujuan Tuhan dalam diri kita, seringkali kita melihat kepada diri kita. Siapa sih kita? Cuman lahir di kota Batam. Siapa sih kita? Keluarga broken home, keluarga dari yang single parents. I'm just an ordinary people, ya kan? Aku mungkin cuman lulusan SMA, SMK, dan sebagainya. Kita seringkali sebelum kita melakukan sesuatu, kita akan melihat diri kita siapa, benar. Tapi di dalam Alkitab dikatakan seperti ini. Kalau misalnya setiap daripada kita, Tuhan itu memilih kita. Tuhan memilih dan menetapkan kita untuk kita menghasilkan buah, teman-teman. Jadi bukan karena kita, tapi karena siapa, di mana iman kita sandarkan. Bahkan yang terkecil, kalau kata firman Tuhan, yang terkecil akan dijadikan yang terbesar. Bahkan yang dianggap bodoh oleh dunia ini akan dipakai oleh Tuhan. Seperti kisah para rasul, di mana seorang Simon Petrus yang hanya sekedar nelayan, yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, bisa menjadi guru, bisa menjadi pokok untuk gereja. Amin teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang, kita punya tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan seringkali iblis mengintimidasi kita dengan mempertanyakan, kamu siapa? Kamu bisa apa? Kita belajar lagi dari ayat ini, belajar lagi dari parable ini, bahwa bukan tentang seberapa besar ukurannya, atau seberapa hebat backingannya, seberapa privilege Anda dilahirkan, tapi tentang siapa yang kamu sembah, kepada siapa kamu menaruh iman kepercayaan kamu. Next slide-nya, tadi dikatakan kalau sudah tumbuh. Artinya gini teman-teman, iman yang tadi sebesar biji sesawi, sebesar biji wijen tadi,
kalau misalnya bertumbuh, making progress, dia akan menghasilkan atau membawa kita kepada tujuan hidup lagi. Karena kalau kita belajar kan katanya Abraham adalah bapak orang beriman. Tapi kita tahu waktu Abraham dipanggil, kelihatannya percaya kepada Tuhan untuk keluar dari comfort zone-nya dia. Ya, dia dari meninggalkan sanak saudaranya untuk keluar ke tanah yang asing buat dia. Wah, kayaknya startnya bagus nih. Imannya keren banget. Tapi di perjalanannya dia dikasih janji untuk apa? Dapat keturunan. Ya, waktu dapat keturunan, apakah dia sudah beriman seperti itu? Enggak, teman-teman. Dia perlu waktu berapa tahun untuk bisa mendapatkan anak perjanjian yaitu Ishak. Di perjalanan apakah dia menunjukkan imannya? Enggak juga. Waktu datang ke Mesir, dia agak tipu-tipu dikit, dia bilang Sarah bukan istrinya. Apakah itu contoh orang beriman? Kayaknya kurang gitu ya. Terus kemudian apalagi? Disuruh sama istrinya nih. Kalau Ayub kan disuruh istrinya untuk mengutuki Tuhan, dia menolak. Ini enggak, disuruh nikah lagi, gas gitu kan. Kayaknya iya juga nih, bener juga kayaknya. Jadi dia menggunakan iman istrinya kayaknya waktu itu. Akhirnya, ya jadi kalau kita lihat sebenarnya apakah dia tuh kelihatan blameless? Enggak, ya kan? Dia ada juga berbuat salah dalam perjalanan imannya. Sampai kita pernah belajar bahwa imannya sampai menjadi solid, katakan solid. Ya. Ketika dia akhirnya apa? Menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Dari yang suka bohong-bohong, dari yang kompromi sama istrinya, sampai pada akhirnya dia siap untuk merelakan anaknya. Di dalam Ibrani 11 itu dikatakan juga bahwa dia itu percaya bahwa Tuhan bisa menghidupkan kembali anaknya. Jadi dia udah waktu dia bawa si Ishak itu dia udah punya keyakinan bahwa udah ini punyanya Tuhan. Ngerti gak? Jadi sebegitu solidnya iman si Abraham ini. Dan yang kita tahu imannya making progress. Imannya berprogres teman-teman. Yang percaya katakan amin. Jadi kita semua di sini don't despise the small beginning. Ya, siapapun kita, mungkin kita first generations di dalam keluarga kita yang percaya sama Tuhan. Mungkin kita orang-orang yang nggak dipandang di sekolah, di marketplace, yang B aja gitu, mediocre aja, mungkin bahkan di bawah dari rata-rata. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, yang tadi sebesar biji sesawi akan terus bertumbuh. Dan ilustrasi tadi, kalau kita lihat sebenih atau biji, kalian pernah nggak makan buah anggur? Tapi yang berbiji ya guys. Atau makan buah mangga, dia pasti ada bijinya itu. Nah, si buah mangga ini ambil saja bijinya, di benihnya kita lempar, apakah langsung tumbuh? Tidak, nggak kelihatan, ditanam dulu. Begitu juga dengan iman kita teman-teman. Kamu nih datang ke gereja, kamar aja masih berantakan. Jangan dibales, tunggu ini masih bertumbuh nih, imanku masih di dalam tanah. Enggak, jangan kayak gitu. Enggak langsung tiba-tiba kenal Tuhan langsung jadi rajin, enggak juga. Ini kan namanya perlu ketaatan, benar enggak? Bekerja sama-sama dengan iman kita. Jangan juga gini, saya sudah beriman, pasti akan lulus SMBTN. Ya enggak gitu juga, ya kan? Nah, jadi bagusnya, kalau saya belajar ya dari sumber yang saya baca, dibilang gini, Tuhan itu mengajarkan, Tuhan Yesus ngajarin pakai parables itu tuh kenapa? Karena kalau dengan perumpamaan, kita tuh jadi bisa lebih memvisualkan dan bisa relate, relevan sampai zaman sekarang. Nah, zaman sekarang siapa sih yang gak pernah melihat proses pertumbuhan tanaman, ya kan?
Kita pasti akan belajar tentang proses pertumbuhan tanaman. Nah, sebiji yang tadi yang kita bilang semakin kecil itu, iman kita itu yang kecil tadi, kita harus buat dia mengalami pertumbuhan. Kita perlu tertanam di dalam komunitas supaya iman kita bertumbuh. Karena kalau nggak ada komunitas, iman kita jujur pasti akan stagnan. Karena apa? Karena ya hanya jadi konsumsi kita pribadi. Kita nggak menghasilkan buah-buah pelayanan. Ketika kita masuk dalam komunitas, kamu datang aja di cool, itu udah pelayanan loh. Kamu bisa bilang ke diri kamu, aku hari ini pelayanan. Meskipun kamu cuma datang di cool. Gembala cool sama-sama katakan, amin. Bener kan? Teman-teman yang datang, yang hadir dengan setia itu juga melayani. Ya kan? Karena waktu kamu buka hati, kamu bagi cerita hidupmu, orang diberkati. Berarti kamu juga pelayanan, meskipun tidak masuk dalam audisi. Iya. Oke, jadi iman perlu bertumbuh sampai akhirnya berbuah. Next slide-nya. Makanya di sini, nah ini dari sekecil itu teman-teman, biji. Nah ini namanya biji sesawi hitam. Iya, black sesame dong. Nggak tahu lah gitu ya, mustard pokoknya mustard seed gitu. From this to this, dari yang sekecil itu menjadi bertumbuhnya sebesar ini. Iman kita bukan dilihat dari ukurannya, tapi dilihat dari kepada siapa iman kita letakkan. Amin. Jadi it's okay kalau kamu merasa gini, aduh imanku kayaknya baru kecil deh gitu. Aku imanku baru gini, aku mau doa makan aja kadang-kadang lihat kiri kanan. Gak apa-apa, dimulai dari yang taat dulu mau doa, masih agak takut-takut, tapi kalau kamu terus lakukan, kamu pada akhirnya akan bertumbuh. Seperti Abraham, ya seperti Abraham. Abraham juga making mistakes. Ya, tapi semakin kita berjalan semakin dalam dengan Tuhan, iman kita akan menghasilkan pertumbuhan. Sampai akhirnya burung-burung bisa bersarang. Jadi iman tadi kita belajar iman yang benar, iman yang besar. Kita akan belajar seperti ini, next slide-nya. Bahwa iman akan mengantarkan kita pada tujuan. Tujuan Tuhan apa? Yang pertama-tama teman-teman. Tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kita adalah to raise godly generations. Sama seperti Abraham, kita dipanggil dari kehidupan kita yang lama. Mungkin kita udah Kristen dari lahir, tapi kita punya iman masih nebeng sama iman orang tua kita. Doa nak, doa gitu. Siapa di sini lahir dari keluarga Kristen? Angkat tanganmu. Bisa. Ya, lahirnya udah haleluya, owe-nya. Nama aja udah angel ya namanya ya. Udah nama-nama Kristiani. Nama-nama siapa lagi nih yang nama-nama Kristen ini? Abraham, ya kan? Namanya udah, Abraham, namanya udah nabi-nabi lah pokoknya, ya kan? Nah, tapi kita tahu iman gak bisa nebeng, bener gak? Iman gak bisa nebeng. Nah, tapi hebatnya iman itu bisa jadi warisan. Iman adalah warisan yang terbaik yang bisa kita kasih untuk keturunan kita. Makanya seperti si Abraham yang dipanggil ini, Tuhan itu menamakan dirinya, memperkenalkan dirinya God of Abraham, Isaac, and Jacob. Amin. Jadi percayalah tujuan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, imanmu gak akan berhenti di kamu saja. Yang percaya katakan amin. Ya, kita sama-sama ngomong deh. Imanku tidak akan berhenti di aku saja. Amin. Iman itu akan bertumbuh, bahkan gak cuma sekedar keluargamu, mungkin orang sekelilingmu akan melihat Yesus dalam hidupmu. Amin. Jadi Abraham yang tadi Bapak beriman sampai kepada tujuannya mewariskan imannya, makanya tadi di ayatnya dibilang share the same promise kepada anaknya, kepada cucunya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan yang kedua, tujuan Tuhan, kita ada di dalam perjalanan iman. Mungkin boleh, ini keyboardisnya boleh maju dulu. Jangan di next dulu. Oke. Adalah untuk impact others. Untuk membawa kerajaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau tadi teman-teman di Lukas
sebentar saya lihat, di Lukas 17 ayat 5 sampai 6, ketika rasul-rasul nanya gini, kalau kita baca konteksnya teman-teman, di Lukas 17 itu Tuhan itu memberikan pengajaran tentang kita sebagai hamba-hambanya, sebagai warga negara, citizens of God's kingdom. Kita tuh harus mengampuni 70 kali 7 kali. Boleh ke slide ke berapa ya? Dua slide sebelum ini kayaknya. Lagi. Nah, di sini. Di Lukas 17 5 sampai 6. Awalnya saya tuh selalu berpikir ini cerita tentang bagaimana caranya menjalankan bagaimana caranya melakukan mujizat. Keren banget nggak? Wis, pas lewat ketemu pohon mangga, angkat loh kamu, gitu. Enggak. Waktu itu saya berpikir, sebelum saya belajar, saya berpikir ini tentang bagaimana punya iman yang bisa melakukan miracles works, melakukan mujizat. Ih, hebat ya, sebesar biji sesawi bisa lakukan mujizat yang hebat. Ya. Tapi ternyata kalau kita baca konteks tentang ayat ini, itu bicara sebelumnya ya tentang bagaimana salah satunya adalah bagaimana kamu harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Wow. Bukankah seperti itu teman-teman? Kadang-kadang apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, ketaatan yang Tuhan minta, ternyata butuh iman. Saya pengen banget balas orang ini. Tapi kita tahu firman Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Perlu iman atau enggak? Perlu. Siapa bilang enggak perlu iman untuk melakukan firman itu? Maunya saya balas gitu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, oh iya, pembalasan adalah milik Tuhan. Saya percaya pembalasan milik Tuhan, saya setuju pembalasan milik Tuhan, saya taat dengan saya tidak membalas, dengan saya mendoakan orang itu. Wow, such powerful, wonderful, ya kan? Ternyata it's not about making miracles. Faith is about obeying God. Di sini. Karena saking susahnya ya dalam tanda kutip, terus di sini tuh dibahas juga tentang duty, kewajiban-kewajiban kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mengajarkan keselamatan. Kalian baca di Lukas 17 di ayat 1 sampai ke 4. Nah, di situ tuh kayak menurut si para rasul ini, berat kalinya jadi murid Tuhan Yesus nih. Sampai dibilang, "Tolong guru, increase our faith." Dipikirnya adalah, wah kadarnya, size-nya ini harus diperbesar nih iman kami untuk bisa ngelakuin ini. Tapi enggak, Tuhan cuma butuh yang sebesar biji sesawi. Ya, jadi apapun yang hari-hari ini Tuhan minta dalam hidupmu, terus kamu rasa berat banget nih untuk melakukan apa yang Tuhan minta, pakai iman untuk taatnya. Pakai iman. Iman ini bukan cuma sekedar bicara kamu sakit jadi sembuh, kamu miskin jadi kaya. Iman ini bicara tentang melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena tanpa iman, without faith, it is impossible to please God. Amin. Dan next slide-nya, kita lanjut ke slide berikutnya sampai ke slide yang sebelumnya. Jadi kita perlu untuk melakukan kingdom of God, untuk thy kingdom come, thy will be done. Kita perlu iman. Tahukah teman-teman, di sini firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah imamat yang rajani. Itu bicara tentang bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang membawa influence di marketplace kita. Kita tidak perlu merubah satu dunia. Kita mungkin hanya diminta Tuhan untuk mengubah hidup satu orang. Karena itu adalah dunianya satu orang itu sendiri. Siapa di sini yang lagi lihat yang viral, yang menggonggong sambil bersujud? Tahu? Dimulai dari as simple as you don't become a bully
person. Orang yang membuli orang. Simple itu. Ya kan? Perkataan-perkataanmu bisa gak membangun orang? Itu perlu banget yang namanya iman. Kenapa? Karena dunia ini mengajarkan untuk menjadi yang di atas, superior dong. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, justru kita harus menjadi pelayan, melayani orang lain. Perlu iman, perlu banget. Kenapa? Karena dunia akan bilang gini, kamu akan diinjek-injek orang kalau kamu kayak gitu. Ya kan? Kamu akan diinjek-injek orang-orang, kamu akan dimanfaatin orang kalau kamu buat baik. Tapi kalau kita kembali ke firman Tuhan, bahwa siapa yang terbesar, yang mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil, yang melayani. Karena itu kita perlu iman, kita setuju. Oh ya, gue setuju. Justru ketika gue melayani, gue akan dapat pengakuan bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Setuju, sepakat, dan akhirnya kita taat. Amin. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita punya iman, dia gak akan berhenti melakukan sesuatu yang mustahil dalam hidup kita, tapi dia akan memberikan perubahan di dalam hidup kita. Yang akhirnya tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah salvation. Mewartakan, spread about the gospel, salvation through Christ. Karena apa? Karena dia, Tuhan adalah imam yang agung, imam besar yang agung. Imam itu membawa pendamaian, ya kan? Kalau di perjanjian lama, imam membantu menyembelih, melakukan ritual supaya dosa-dosa diampuni dengan cara mencurahkan darah korban. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk membawa keselamatan buat kita. Dan itulah yang seharusnya jadi tujuan kita. Setelah kita diselamatkan, kita akan membawa keselamatan itu buat semua orang. Makanya kita tahu seperti tadi dari biji sesawi ini, teman-teman, siapa yang menyangka postingan kamu bisa memberkati orang, bisa mengabarkan Injil buat orang lain. Ketika kamu ada di sekolah, ketika kamu ada di lingkungan kerja, kamu sesimpel jadi orang yang gak pernah ngomong kotor, itu akan memberikan perbedaan buat orang lain. Itu akan memberikan speak life untuk hati mereka yang kering, ya kan? Sesimpel kamu tidak melakukan body shaming, sesederhana itu hidup orang bisa diubahkan dari iman kita yang mau melakukan apapun yang diperlukan untuk supaya imanku bertumbuh. Karena ketika imanku yang bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan burung-burung dan bisa menghasilkan buah dan bahkan burung-burung bisa bersarang di sana. Jadi iman kita, teman-teman, dari minggu lalu kita belajar iman yang benar, iman yang besar. Sekarang kita belajar ada agenda yang besar dari imanmu. Yang percaya katakan amin. Ada agenda besar dari imanmu. Ketaatanmu gak cuma berhenti menghasilkan buah di dirimu aja, tapi menjadi berkat buat orang lain. Sesederhana kalian merasa penting untuk menjaga kekudusan. Sesederhana untuk bilang, I keep my virginity until I married. Sesederhana itu, but sepowerful itu. Jadi kingdom of heaven sometimes is not sometimes, most of the time is just about the little things, small things that matters. Ya, kalau misalnya kamu bayangkan biji, benih, kalau kamu gak bayangkan nanti dia akan menghasilkan pohon, kamu akan sembarangan aja sama biji itu, bener gak? Sesimpel biji cabe. Siapa di sini yang biji cabe dia keringkan? Mama kita. Tapi kamu bayangin nih, karena mama kita tahu betapa pentingnya biji cabe ini untuk ditanam dan menghasilkan cabe, dia tidak menyia-nyiakan biji cabe ini. Seperti itulah Tuhan tidak menyia-nyiakan hidupmu, your past, your life story. Gak ada yang wasted di hadapan Tuhan. Jadi nanti kalau dibilang, kamu biji apa? Biji cabe. Gak usah biji sesawi, biji cabe aja.
Itu udah berharga banget. Kalau kamu bisa melihat apa yang dihasilkan oleh biji cabai ini. Amin. Jadi iman kita ya, nextnya akan membawa kita dalam sebuah perjalanan, di mana perjalanan iman kita membawa kita mengalami Tuhan. Amin. Mengalami Tuhan seperti Ayub mengalami Tuhan. Bukan dalam hal penderitaannya, saya pun tidak sanggup kalau saya berada di posisi Ayub. Tapi belajar mengalami Tuhan bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung, kamu akan mengalami Tuhan. Dan perjalanan iman kita akan mengantarkan kita kepada tujuan. Tujuan yang tadi kita sudah bahas bersama-sama, bahwa gak cuman kita yang akan menikmatinya, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dimulai daripada keluarga kita, teman-teman. Saya mengundang untuk kita semua boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Worshipers juga boleh maju. Mari kita pejamkan mata kita.